Selama ini diyakini bahwa tidak ada kehidupan di Mars, tapi ternyata orang salah. Nama asli planet ini adalah Barsoom, dan memiliki kehidupan di dalamnya, meskipun saat ini sedang sekarat. Zodanga, kota pemangsa, terus menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan menguras energi Barsoom. Hanya kota besar helium yang bertahan dan berdiri kokoh, menandingi kapal udara Zodanga selama 1000 tahun. Suatu hari, pesawat-pesawat tersebut mengalami pertempuran sengit. Namun tiba-tiba, sebuah sinar energi biru yang aneh menghancurkan semua pesawat, kecuali pesawat milik Sabtan, penguasa Zodanga. 3 orang yang dikenal sebagai PDI Percuanan, yang dipimpin oleh Shang, mendekati Sabtan dan memberinya sebuah alat jaring biru misterius. Alat itu memungkinkannya untuk menembakkan baut energi, namun ketika dia mencoba menyerang PDI Percuanan, dia terpental ke belakang. Para PDI Percuanan menjelaskan bahwa mereka adalah perwakilan dari Dewi, dan mereka telah memilih untuk mendukung Sabtan dalam pemilu dan perangnya. Shang menyuruhnya untuk menguji kekuatan barunya, dan Sabtan segera mulai menembakkan baut energi ke semua kapal musuh, dan dengan mudah memenangkan pertempuran. Sementara itu di bumi pada tahun 1881, John Carter berjalan-jalan di kota New York, dan menyadari ada seorang pria misterius yang mengikutinya. Untuk itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendap-endap dan kabur dari pria tersebut. Kemudian dia berhenti di sebuah toko untuk mengirim telegram, memilih ekspres karena sangat mendesak. Beberapa waktu kemudian, Ned menerima telegram dari pamannya, memintanya untuk bergegas menyelamatkannya. Setelah naik kereta, Ned datang ke rumah John dan bertemu dengan seorang pengacara, yang menjelaskan bahwa John meninggal secara tiba-tiba dan meninggalkan segalanya untuk Ned. Jasadnya telah dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Ada juga sebuah buku harian kuno yang ditinggalkan John, dengan instruksi ketat bahwa hanya John yang bisa membacanya. Setelah sang pengacara pergi, Ned mulai membaca kisah yang dimulai 13 tahun yang lalu. Setelah perang saudara di Arizona, John adalah seorang mantan kapten angkatan darat yang menjadi pemburu emas. Bartender lokal telah memecatnya karena tidak membayar utangnya, dan para pengunjung kedai mencoba mengusirnya. Tetapi John segera melawan mereka, dan menjatuhkan mereka sebelum menodongkan pistolnya ke arah bartender. Pada saat itu juga, sekelompok tentara datang untuk menangkapnya. John mencoba melawan, namun dia dipukul jatuh dan kemudian dibangunkan untuk diinterogasi. Setelah terbangun di depan Kolonel Powell, John terus berusaha memulai perkelahian, dan dia tidak berhenti sampai dia dijebloskan ke dalam sel. Powell ingin John bergabung dengan mereka untuk melawan suku Apache, namun John sudah muak dan tidak ingin berperang lagi. Powell menjawab dengan membuatnya pingsan lagi, dan John menghabiskan beberapa jam memimpikan keluarganya yang telah meninggal. Ketika dia bangun, John buang air kecil di dalam sel untuk menarik perhatian penjaga, membuatnya pingsan ketika dia mendekat dan mencuri kuncinya. Lalu John pun melarikan diri dengan kuda Powell. Segera pasukan kavaleri mengejarnya, dan menemukannya sedang berbicara dengan pasukan perang Apache yang berkuda. Kedua belah pihak bersenjata dan saling mencurigai, dan baku tembak dalam berbagai bahasa pun terjadi, memicu perperangan. John menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, namun Powell terluka dan John memutuskan untuk membantunya. Keduanya pun melarikan diri ke dalam ngarai, dan menemukan sebuah gua kecil dengan simbol di batu. Anehnya, suku Apache yang mengejar mereka berhenti saat melihat sebuah simbol tersebut. Mereka ketakutan, lalu melarikan diri. Karena penasaran, John datang untuk melihat simbol tersebut, dan menemukan lambang laba-laba yang telah dia lihat selama mencari emas. John meninggalkan Powell, lalu masuk lebih dalam untuk menjelajah, dan menemukan sebuah ruangan dengan simbol-simbol aneh dan dinding berlapis emas. Tiba-tiba, seekor PDI Percuanan muncul di belakangnya dan menyerangnya. Tetapi setelah bertukar beberapa pukulan, John menembaknya dan menyadari bahwa pria itu memiliki liontin bercahaya di tangannya. Pria itu mati sambil membisikkan beberapa kata, dan John mengulanginya sambil meraih liontin tersebut, menyebabkan dia tiba-tiba berteleportasi keluar dari gua. Sekarang, John menemukan dirinya berada di tengah-tengah gurun yang aneh. Dia mencoba untuk berdiri lalu berjalan, namun itu sangat sulit, dan butuh beberapa kali percobaan. Sungguh mengejutkan, melihat cara berjalannya yang nyaris mengambang. Dan setelah membuang liontinnya karena frustasi, John mulai bisa berjalan dengan baik, dan menemukan bahwa lompatannya kini bisa mencapai jarak yang sangat jauh.
Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berada di Mars, dan gravitasi yang lebih rendah memungkinkannya untuk melakukan hal ini. Setelah itu, John mencapai puncak bukit dan menemukan sekumpulan telur, yang sedang berkembang menjadi bayi-bayi hijau berkaki 6. Pada saat itu, segerombolan suku Tark mendekat dengan mengendarai makhluk raksasa dan dilengkapi dengan senjata. Pemimpinnya yang bernama Tarkas menemukan Liontin, dan menyerang John ketika yang lain melepaskan tembakan. Tetapi John berhasil lolos dengan satu lompatan besar. Terkesan dengan kemampuannya, Tarkas memerintahkan agar penembakan dihentikan dan mendekati John lagi, namun kali ini dia datang dengan damai. Mereka mencoba untuk berkomunikasi, namun kendala bahasa membuat Tarkas mengira jika nama John adalah Solo, kampung halamannya. Tarkas ingin melihat lompatan itu lagi, namun John merespon dengan mencoba mencuri senjata Tarkas. Karena hal ini, suku Tark dengan cepat melakukan serangan balik dan menangkapnya. Mereka membawanya pergi ke suku mereka, bersama dengan para bayi. Sementara itu di Helium, Putri Dejah sedang mempersiapkan pidato tentang penemuan terbarunya. Tiba-tiba dia disela oleh ayahnya, Raja Tardos dan para penasihatnya, yang sedang mendiskusikan serangan terbaru Zodanga yang menggunakan senjata baru yang bercahaya. Dejah menyela, dan menjelaskan bahwa dia telah membuat sebuah alat yang dapat memanen cahaya biru, yang dia sebut dengan Nintrei. Dia mencoba mendemonstrasikan cara kerjanya. Namun seorang anggota dewan menyentuhnya, dan diam-diam memberikan kejutan listrik untuk menghancurkannya, membuat Dejah terlihat gagal. Tardos menyuruh dewan dan memberitahu Dejah, bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan perang adalah dengan menikahi Sabtan, yang membuatnya sangat marah. Raja mengabaikan permintaannya, dan memerintahkan rakyatnya untuk mulai mengatur pesta pernikahan. Saat di luar, anggota dewan yang merusak mesin tersebut menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata seorang PDI percuanan, yang memata-matai dengan menggunakan kekuatan pengubah bentuknya. Kembali ke John, dia mengamati para Tark di kota dengan penuh kekaguman, terutama saat mereka mulai memperebutkan bayi-bayi. Tarkas memerintahkan mereka untuk membiarkan seorang gadis bernama Sola memiliki seorang bayi. Sementara itu, Hajus mencoba membunuh John. Namun Tarkas segera mendorongnya pergi, karena dia tidak memiliki dukungan dari siapapun. Kemudian Tarkas meminta John untuk melompat, tetapi John tetap menolak untuk bekerja sama dan membuatnya dikirim ke sebuah gua dengan bayi-bayi tersebut. Saat dia dirantai, Sola mengunjunginya dan memberikan minuman khusus, yang membuat John mengerti bahasanya sebelum pingsan. John terbangun lagi, di tengah malam dan ketakutan melihat Wola, alien mirip anjing yang dengan cepat berteman dengannya. Kemudian John berjuang dengan rantai dan berhasil melepaskan diri, tetapi Wola mengikutinya. Tidak peduli seberapa jauh John pergi, Wola langsung muncul kembali di sisinya dalam hitungan detik. Putus asa untuk menemukan Liontin itu, John mengikuti beberapa suara dan menemukan pesta Tark yang diganggu oleh Wola. Para Tark mulai memukulnya, sehingga John melompat ke dalam keributan untuk menghentikan mereka. Ia secara tidak sengaja membunuh seekor Tark, dan membuktikan kemampuan lompatannya. Para Tark segera menjatuhkannya, dan ketika John menunjukkan pemahaman tentang bahasa mereka, semua orang menyadari bahwa Sola telah ikut campur. Di pagi hari, John dirantai di sebuah batu dan harus menyaksikan bagaimana Sola dihukum atas kesalahannya. Tarkas mengumumkan bahwa Sola akan dibunuh, karena dicap sebagai pengkhianat. Hal ini membuat John mengingat hubungannya dengan keluarganya dahulu. Tiba-tiba, bangsa Tark melihat kapal perang bertempur di langit. Mereka kemudian berlari, untuk berlindung agar dapat menyaksikan pertempuran dengan aman. Di langit, Sabtan menggunakan kekuatannya untuk menyerang kapal musuh dan menaikinya. Tetapi Dejah menyamar sebagai tentara, dan mencoba untuk mengarahkan kapal tersebut. Sayangnya, kapal tersebut tertabrak dan kehilangan kendali, menyebabkan Dejah hampir jatuh dan bergelantungan di tepi kapal. John melihatnya. Dan karena percaya bahwa Dejah adalah manusia, ia melakukan lompatan jauh untuk menyelamatkannya. Saat kapal mendarat, John menyuruh Dejah untuk membiarkannya bertarung. Tetapi Dejah mengungkapkan bahwa dia juga seorang pejuang, dan bersama-sama mereka bertarung melawan tentara dari kedua pasukan. John melompat ke salah satu kapal, dan menggunakan meriam untuk menembaki kapal lain, yang membuat mereka jatuh. Selanjutnya, Sabtan mengejar John dan mereka terlibat dalam pertarungan sengit, yang dengan cepat dimenangkan oleh Sabtan. Ketika dia akan membunuh John, bangsa Tark mulai menembaki kapal-kapal tersebut. Hal ini membuat John bisa melompat menjauh, saat beberapa kapal terakhir melarikan diri.
Setelah itu, bangsa Tark menerima Jon sebagai prajurit mereka dan memberikan sebuah pernak-pernik. Dengan ini, Jon telah diangkat menjadi tangan kanan Tarkas, yang membuat Haju sangat marah. Jon ingin menolaknya karena dia tidak ingin bertarung, tetapi Tarkas mengancam Dejah dan Jon yang terpaksa menerima kehormatan tersebut. Selanjutnya, para Tark menyerbu kapal-kapal yang jatuh, sementara Dejah menunjukkan rasa ingin tahu akan kemampuan Jon. Dia ingin Jon mengajarkannya kepada orang-orangnya, tetapi Jon mengingatkannya bahwa dia tidak untuk disewa. Ketika Dejah tiba-tiba menyebutkan tidak adanya lautan di planet ini, dia dan Jon saling bertukar pengetahuan, dan Jon akhirnya menyadari bahwa dia sedang berada di Mars. Dejah tidak yakin dan tidak mempercayainya, tapi Jon menjelaskan bahwa dia dibawa ke sini oleh liontin itu, membuat Dejah berpikir bahwa dia mungkin seekor PDI percuanan. Untuk mencari jawaban, Dejah membawa Jon ke kuil Dewi, mengabaikan peringatan Sola bahwa tempat itu dilarang untuk dimasuki. Dejah menganalisa beberapa simbol yang menunjukkan sebuah gerbang, dan berjanji untuk membawa Jon ke sana agar ia dapat kembali ke bumi. Ini adalah imbalan atas jasa Jon yang telah menyelamatkannya. Sayangnya, mereka diganggu oleh Tarkas dan anak buahnya, yang menangkap mereka karena melanggar aturan. Tarkas sangat marah pada Jon, karena membuat Sola dalam masalah dan membuatnya akan dihukum mati. Jon akhirnya menyadari bahwa Sola adalah putri Tarkas. Tarkas memukulnya, dan menjelaskan bahwa bangsa Tark tidak memiliki konsep tentang anak pribadi. Tarkas kemudian membawa ketiganya ke tendanya, berpura-pura akan menghukum mereka. Tarkas kemudian mengembalikan liontin itu, dan meminta mereka untuk melarikan diri. Saat Hajus curiga dan memasuki tenda, ketiganya sudah pergi dan membuat Tarkas dituduh berkhianat. Kelompok ini mulai berkendara melintasi Mars dengan Wola mengikuti mereka. Saat itu Jon terkejut, melihat betapa besar kerusakan yang disebabkan oleh Sabtan. Mereka harus menyeberangi badai pasir yang dahsyat, dan bersembunyi dari kapal perang. Namun beberapa hari kemudian, Sola menyadari bahwa Dejah tidak membawa mereka ke gerbang. Saat itu Dejah akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya membawa mereka ke Helium agar mereka dapat membantu bangsanya. Hal ini membuat Jon marah, dan memutuskan untuk meninggalkannya. Dengan memohon dan memelas, Dejah berlutut dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang putri, yang tidak ingin kehilangan kebebasannya kepada musuh. Ia juga mengakui bahwa gerbang itu sebenarnya tidak ada. Jon membawanya kembali, namun dia masih percaya bahwa gua yang membawanya ke sini adalah nyata. Sementara itu, Shang menerima berita tentang lokasi Dejah dan mengatur rencana untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, ketiganya berhasil mencapai sebuah sungai ziarah, di mana orang-orang yang telah berdosa mengakhiri hidup mereka di dalam air untuk mencapai surga. Sola ingin mengakhiri hidupnya, tetapi Jon segera menghentikannya, mengatakan bahwa untuk menghormati ayahnya, dia harus mengikuti tugasnya dan membantunya. Ketiganya naik perahu menyusuri sungai, meninggalkan Wola dan akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan aneh yang belum pernah dilihat oleh Dejah. Jon membawanya ke puncaknya dengan melompat dan liontin itu mulai bersinar, yang mengaktifkan seluruh struktur dan memastikan bahwa ini adalah mesin. Sebuah lubang terbuka dan keduanya berhasil masuk ke dalam, di mana Dejah menggunakan liontin itu untuk mengaktifkan diagram tata surya. Cahaya biru adalah sinar ke-9 yang telah ia pelajari, dan berbentuk seperti laba-laba yang dilihat Jon di dalam gua. Ternyata, kehadiran Jon di sini adalah hasil dari replika dirinya yang ditransmisikan dari bumi ke Mars. Dejah menyadari bahwa Sabtan mendapat bantuan dari PDI Percuanan, dan akhirnya percaya bahwa Jon berasal dari bumi. Untuk terus mempelajari hal ini, ia harus membawa Jon kembali ke Helium. Dan untuk meyakinkannya, ia menciumnya, membuat Jon teringat akan istrinya yang telah meninggal. Pada saat itu, pasukan Tark tiba dengan Shang yang berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Jon segera meraih Dejah dan mereka kembali ke kapal, untuk berlayar dan bertemu kembali dengan Wola. Bangsa Tark segera mulai mengejar mereka, dan Jon mulai mengingat tentang saat ia kembali ke rumah, dan menemukan jika rumahnya hancur dan keluarganya tewas. Tidak ingin kehilangan lebih banyak orang, Jon menyuruh gadis itu melarikan diri, sementara dia tetap tinggal untuk bertarung dengan bantuan Wola. Pertempuran sengit terjadi. Dan dengan dilatar belakangi oleh tragedi keluarganya, Jon benar-benar berhasil unggul, mengalahkan para pejuang di mana-mana. Namun pada saat itu, sebuah kapal helium tiba dan mengakhiri pertempuran. Tardos bertemu kembali dengan putrinya, dan mengungkapkan bahwa ia sedang bersama Sabtan.
Saptan berpura-pura datang dengan damai dan hanya mengkhawatirkan sang putri. Untuk membuktikannya, ia memberikan pedangnya kepada Dejah. Dejah hampir membunuhnya, namun pada akhirnya, ia lebih memilih menerima pernikahan tersebut demi bangsanya. Saat kapal membawa semua orang pergi termasuk Jon, terungkaplah bahwa Wola dan Sola ternyata bersembunyi di bawah tanah. Beberapa jam kemudian, Jon terbangun di dalam ruangan mewah yang penuh dengan penjaga zodangan. Dia tiba-tiba didatangi oleh salah satu prajurit Dejah, yang memintanya untuk berpura-pura menjadi sandera. Jon mengikuti permainannya dan setelah memukuli beberapa penjaga, mereka berhasil keluar. Penjaga itu menyuruhnya melompat ke menara tertentu, yang membuat mereka berhasil mencapai kamar Dejah. Setelah pasangan itu ditinggal sendirian, Dejah meminta Jon untuk bertarung demi rakyatnya. Jon menolak, sehingga Dejah mengembalikan liontin tersebut dan mengajarinya kata-kata untuk menggunakannya. Jon mulai mengulangi kata-kata tersebut, namun tiba-tiba, para penjaga masuk ke dalam ruangan. Ketika Dejah berbalik, Jon sudah tidak ada, jadi dia berasumsi bahwa Jon sudah pulang. Namun ternyata, Jon saat itu sedang bersembunyi di langit-langit. Ketika dia melewati koridor untuk melarikan diri, dia dihentikan oleh Shang yang menyamar. Shang membawa Jon pergi dengan kereta, dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui banyak hal tentang bumi, sebelum menyamar agar mereka dapat menyaksikan prosesi pernikahan. Disinilah terungkap, bahwa Dejah sebenarnya akan dibunuh setelah pernikahan selesai. Kemudian Shang menjelaskan, bahwa PDI Percuanan adalah makhluk abadi kuno yang ada di banyak planet termasuk bumi, dan mereka selalu mengendalikan jalannya pemilu. Shang membawa Jon ke hanggar dengan maksud untuk menerbangkannya. Namun pada saat itu, Wola muncul dan menggigit Shang, dan membebaskan Jon. Setelah mencuri liontin itu, Jon mencuri sebuah pesawat ringan dan mulai mengemudikannya dengan kikuk, dan hampir menabrak beberapa kali. Ada seorang penjaga yang mengejarnya, tetapi ketika dia meninggalkan kota, Sola menembak pengejarnya dan Jon mendarat dengan menabrak pasir. Jon tidak bisa menyelamatkan Dejah sendirian, jadi dia harus terbang kembali ke Thark untuk meminta bantuan. Sola mengatakan bahwa bangsanya tidak bisa terbang, tetapi Jon memaksanya untuk ikut kembali bersamanya. Ketika mereka tiba di desa, mereka langsung ditangkap karena Hajus yang berkuasa sekarang. Saat mereka dijebloskan ke dalam sel, mereka menemukan bahwa Tarkas juga telah dikurung. Tarkas sangat marah mendengar Sola kembali, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Jon, karena dia telah kalah dalam pertarungan di arena gladiator. Beberapa saat kemudian, Jon dan Tarkas dilempar ke dalam arena gladiator, di mana mereka dipaksa bertarung melawan dua kera putih raksasa. Sola tidak tahan melihat pembantaian dan melompat ke dalam arena, dan berlari ke sisi ayahnya. Jon tidak dapat melompat karena dia dirantai, tetapi setelah menghindari berbagai serangan dari kera, dia berhasil membebaskan rantai dan menggunakan batu di ujungnya, untuk membunuh salah satu binatang buas itu. Kemudian, dia mengambil pedang dari tanah dan ketika kera kedua melompat ke arahnya, Jon segera membunuhnya. Karena aksi heroiknya ini, membuat Jon mendapatkan penghormatan dari para penonton. Setelah itu Jon menantang Hajus yang mencoba untuk menolaknya, namun kerumunan penonton mengingatkannya atas peraturan yang berlaku. Hajus melompat untuk menyerang, tetapi Jon dengan cepat memotong kepalanya. Semua orang merayakan kemenangannya, dan ketika dia berpidato tentang perlunya para pejuang untuk menyelamatkan planet ini, kerumunan orang bersemangat untuk mengikutinya ke medan perang. Saat upacara pernikahan dimulai, Jon memandu para Tar ke Zodanga. Namun ternyata, mereka menemukan kota itu kosong karena pernikahan itu sebenarnya terjadi di Helium. Tarkas menampar Jon atas kesalahannya, mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang tepat waktu, karena orang-orangnya tidak bisa terbang. Dengan kecewa, Jon pergi sendirian dengan sebuah pesawat kecil. Beberapa saat kemudian, Jon dengan aman memasuki Helium, berkat pesawat kecil yang membuatnya terlihat seperti penduduk setempat. Saat Dejah akan menjadi istri Saptan, Jon menerobos masuk melalui jendela dan menghentikan pernikahan tersebut. Saptan segera mengirimkan sinyal untuk memanggil pasukannya, dan melarikan diri sambil menyeret Dejah. Pertempuran sengit dimulai antara pasukan Zodanga dan Helium di jalanan. Sementara di dalam kuil, Dejah memukul Saptan untuk membuatnya menjatuhkannya, sehingga dia diselamatkan oleh Jon. Kemudian pasangan ini bergabung dalam pertempuran, dan Jon bertarung 1 lawan 1 melawan Saptan. Tampaknya si penjahat akan memenangkan pertarungan mereka, namun tiba-tiba, sebuah kapal menabrak kuil. Dan ternyata, itu adalah bangsa Thark,
yang akhirnya memaksakan diri untuk terbang. Dengan pasukan Tark dan Helium yang bekerja sama, mereka akhirnya dapat mengalahkan Zodanga. Saat John melompat ke arah Sabtan, meraih lengannya dan meminta informasi, tiba-tiba cahaya biru menutupi tubuh Sabtan, membunuhnya sebelum dia dapat berbicara. Cahaya tersebut juga mulai mempengaruhi John. Ternyata di dekatnya, Shang mengendalikan cahaya tersebut dengan menyamar sebagai Tark, namun ia terganggu oleh pedang Dejah. Shang berubah menjadi Dejah untuk mengalihkan perhatiannya, dan ketika John mendekati mereka, Dejah yang asli menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong Shang menjauh, yang kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri melalui jendela. Tarkas menemukan liontin tersebut di tanah, dan ketika dia mengambilnya, John mencoba untuk memintanya. Tetapi pada saat itu, John yang asli muncul, membuat Tarkas tersadar dan menyerang Shang yang kemudian bertransformasi dan segera menghilang. Pertempuran berakhir, dan semua orang merayakan kedamaian yang baru saja mereka dapatkan. Melihat segala sesuatunya sudah siap untuk sebuah pernikahan, John melepas cincin kawin lamanya dan meminta Dejah untuk menikah dengannya. Dejah menerimanya, dan semua orang merayakannya dengan sebuah pesta. Setelah malam pernikahan, John pergi ke balkon untuk menghirup udara segar dan membuang liontinnya, menerima kenyataan bahwa dia sekarang adalah penghuni Mars. Namun tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang penjaga yang ternyata adalah Shang, yang segera menyentuh John dan mengirimnya kembali ke bumi. John terbangun di dalam gua, dan bertahun-tahun telah berlalu. Powell ternyata juga sudah meninggal. Dia mencoba menggunakan kata-kata yang tertera pada lambang laba-laba di batu, namun tetap tidak berhasil. Kembali ke masa sekarang, Ned selesai membaca cerita tersebut. Selama bertahun-tahun, John mencari liontin baru yang dapat membawanya kembali ke Mars. Dan setelah banyak usaha, dia menemukan sesuatu di Orkneys, tapi dia tahu bahwa PDI Perjuangan masih mengikutinya dengan menyamar. Saat itulah dia memutuskan untuk membuat rencana, dia berpura-pura sakit dan menggunakan racun khusus, membuat tubuhnya terlihat seperti sudah mati, agar bisa dibawa ke ruang bawah tanah. Ia meninggalkan instruksi khusus, agar hanya Ned yang tahu kebenarannya. Terkejut dan khawatir, Ned bergegas ke ruang bawah tanah dan menggunakan kata kunci pada telegram untuk membukanya lagi, namun ia tidak menemukan pamannya dan tempat itu kosong. Pada saat itu, seekor PDI Perjuangan muncul di belakangnya, tapi sebelum dia bisa menyerang, dia terbunuh dengan sebuah tembakan. Kemudian John keluar dari persembunyiannya, dan menjelaskan bahwa ia telah menggunakan Ned sebagai umpan untuk menjebak PDI Perjuangan. Rencana selanjutnya tetap sama, ia mengambil liontin dari PDI Perjuangan. John kemudian meminta Ned untuk melindungi tubuhnya sebelum memasuki ruang bawah tanah, menyegelnya untuk selamanya. Kemudian John mengucapkan kata-kata untuk kembali ke Mars. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.